Sebagai Ada Pak. apakah Di lelen itu benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di The Inspirasi Podcast SMK Negeri 1 Prajikan. Yang sekarang alhamdulillah kalian menuai prestasi. Beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan siap-siap. Alhamdulillah kalian sudah menuai prestasi, dan apa yang kamu harapkan, alhamdulillah kita menjadi juara 1 dan 2. Bersyukur ya. Iya. Baik, saya bertanya kepada Ellen. Jadi untuk teman-teman di sini nggak usah bertanya lagi. Di sini sudah namanya Ellen, sudah pernah kita podcast beberapa waktu lalu, dan juga Yudis di sini juga pernah. Sehingga namanya di sini adalah Ellen dan Yudis. Di sini adalah salah satu beberapa siswa ya, siswa berprestasi di SMK Negeri 1 Prajikan di bidang karya ilmiah remaja. Beberapa waktu lalu dia mengikuti lomba, dan alhamdulillah sekarang menuai apa yang diharapkan, yaitu adalah prestasi dari business plan yang diikuti ya di Universitas Brawijaya Malang. Oke. Mungkin Ellen bisa menyampaikan sedikit tentang keluh kesah atau bagaimana sehingga sudah terbayar di sini untuk Ellen untuk menjuarai juara 1 di business plan yang diikuti di Universitas Brawijaya. Iya. Sebelumnya kan kita itu per orang kan mengikuti lomba kan tidak cuma satu ya Pak Dedi. Jadinya itu juga deadline-nya juga mepet-mepet antara lomba satu sama lomba lain. Jadinya kita itu harus pinter-pinter kayak membagi waktu antara lomba satu sama lomba lain yang sekiranya bisa mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan. Nah waktu itu kayak karena kepepet sama lomba lain, jadinya kita harus kayak sat-sat gitu ya. Dari mulai buat video praktek buat ditaruh di PPT, juga buat latihan presentasi ke alumni dan juga Pak Joko, juga ke guru-guru, dan juga bisa mempersiapkan produknya kita lebih baik lagi gitu Pak Dedi. Jadinya pasti kayak apalagi H-1 itu kayak bener-bener perjuangan banget, pulang malam, terus sempat ada sedikit konflik Pak Dedi, kayak ada percekcokan antar tim gitu Pak Dedi. Sesama tim atau antar tim? Ya, satu kelompok gitu Pak Dedi. Ya berarti gitu. Sama tim ya. Ya gitu, itu pasti sudah hal biasa Pak Dedi. Dan kayak waktu presentasi juga pastinya kayak kita minta restu dari orang tua juga guru, dan juga doa-doa dari teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah saat pengumuman itu saya kayak pertamanya kayak gak nyangka tuh Pak Dedi, soalnya kan waktu diumumkan itu kan best poster yang pertama, terus itu dikena sama kelompoknya Alia. Nah yang pengumuman yang LKTI itu diumumkan dari juara 3, yang juara 3 itu dikena SMK 1 Tuban. Nah itu kayak aduh, kayak sudah ada harapan saya pikir gitu. Soalnya kayak presentasi kelompok saya itu kayak ada sedikit kendala. Waktu saya presentasi itu kayak sedikit tersendat-sendat gitu Pak Dedi. Gitu ya. Karena juga ada sarapan waktu itu Pak Dedi, jadinya agak ngeblank gitu saya otak gitu. Terus diumumkan juara 3 itu SMK Tuban, terus berlanjut ke juara 2 dikena kelompoknya Yudis ini Pak Dedi. Saya kayak mikir kelompoknya Yudis presentasinya bagus, tanya jawabnya bagus, kayak saya langsung insecure Pak Dedi, kayak sama anak-anak bisa ndak ya. Saya itu kan ke video ya Pak Dedi waktu pengumuman juara 1. Terus itu juara 1 dikena kelompoknya saya, langsung HP-nya saya langsung kayak gini kan sama saya. Saking dari kayak kagetnya sampai teriak itu Pak Dedi. Ketika mendapatkan juara 1, alhamdulillah. Berarti ini adalah prestis untuk kamu, orang tua kamu beserta kelompoknya. Ya, benar, Pak Dedi. Dan ada beberapa di sini, satu tim itu adalah ada 3 siswa ya, 3 orang siswa dan siswi. Di sini ada Shirley, ada Fitri dan Ellen. Ya. Sehingga ketika mendengar di sini, ya kelompoknya Ellen, Fitri, dan Shirley juara 1, gitu. Tentunya di sini apa yang kamu rasakan? Ya pastinya bahagia, terus kayak haru pasti ada, terus kayak perjuangannya kita itu selama ini kayak tidak sia-sia, yang pulang malam
malam gara-gara ngerjakan makalah sampai begadang tengah malam. Terus sampai keteteran tugas kadang Pak Dedi. Saya sering minta kayak kelonggaran, Bu, saya mau nyusul ya Bu, gitu-gitu Pak Dedi, sering gara-gara buat menyelesaikan yang lomba di UB ini dan juga lomba-lomba lainnya. Alhamdulillah kayak terbayar kan Lelah ya. lelah yang selama ini dirasakan Pak Dedi. Oke, untuk si Yudi sendiri bagaimana? Dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu rasakan? Iya, Terus untuk dari perasaannya, Pak. persiapan dari lomba, sebelum lomba, dan sampai dengan pengumuman. Ya, untuk lombanya ini kan pertama kita juga dapat infonya itu dari alumni ya Pak, yang kebetulan juga kuliah di Betul. Universitas Brawijaya. Jadi kayak kita itu dituntut untuk ikut semua Pak, karena kebetulan mungkin kakak-kakaknya juga kenal sama lomba ini, jadi kita diwajibkan ikut. Nah, kita itu pertamanya ngirim 6 kelompok dan ternyata lolos semua pas waktu presentasi kan. Terus kemudian kita juga sempat bimbang karena di sana tuh juga banyak musuh-musuh terberatnya kita Pak, dari Sebetulnya bukan musuh ya. iya, Partner maksudnya tanding partner, aja. iya, itu karena berat kan ya Pak, soalnya dari sebelum ini Brawijaya juga pernah ngadakan lomba itu namanya Spektra Pak, dan ini bukan bisnis plan tapi lebih ke LKTI, dan kebetulan saya juara 3 dan juara 1-2-nya itu ini dimenangkan sama Denpasar. Nah kebetulan yang kemarin ini Denpasar juga ikut, jadi kita kayak duh saingan berat ini gitu, kayak kita itu udah ada harapan buat menang gitu loh Pak. Terus tiba-tiba juara 3 diumumkan SMK Tuban, ya kayak duh, saya waktu itu kan juara 3 ya Pak, jadi duh gimana ya, SMK Tuban sudah kayaknya udah ada harapan, sudah pas tiba-tiba juara 2-nya disebutkan kalau timnya saya tuh ini Dapet. iya juara 2, langsung di situ kita ndak mikir on cam ndaknya ya Pak, kita tuh langsung kayak pelukan di situ kayak nyatu gitu tuh Pak, karena lelahnya juga bareng-bareng kan, jadinya bahagianya juga bareng. Terus tiba-tiba ditanya gimana keluh kesahnya ikut lomba ini gitu, ya kita ucapkan kayak bener-bener bangga bisa menang di situ karena 2 periode kan Pak, jadi yang dulu menang yang sekarang juga menang Dapat gitu lagi. Alhamdulillah. Makanya di sini saya bangga terhadap kalian semuanya. Karena apa? Kalian betul wanita-wanita hebat. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, terima luar kasih, Pak biasa. Dedi. Dan juga Pak Joko di sini adalah membimbing kalian itu adalah all out. Jadi tidak separuh dalam pembimbingan terhadap kalian. Begitu juga kepada kakak kelas kalian dan alumni-alumni yang ada yang selalu mensupport kalian. Itu keren, luar biasa. Benar Pak Dedi, kayak tanpa bimbingan dan juga ilmu dari Pak Joko, kakak-kakak sebelumnya, kayak kita tuh tidak bisa berada di tahap ini tuh Pak Dedi. Kayak doa dan juga restu dari Pak Joko, dari semua guru dan juga kakak alumni itu sangat berarti bagi kalian Pak Dedi. Jadi kayak Alhamdulillah. ada tanggung jawab yang harus kita kayak Iya, jadi harus kita itu bawa. kalau misalkan ikut lomba ya Pak, terus kita itu udah lolos atau udah segala macam, kita itu nangis Pak, karena kan kayak sekolah itu sudah nyerahkan Tanggung ini jawab. loh, kamu harus ini lolos gitu, terus tiba-tiba tidak lolos, kita kayak sedih gitu Pak, karena kan kecewa. gimana gitu. Mempunyai suatu beban Iya. yang masih belum terbayar. Iya ya. gitu Pak. Sehingga apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah lembur sampai kadang tengah malam itu tidak terbayar dengan juara, begitu Iya ya. gitu Pak. Ya alhamdulillah sekarang kalian bisa memborong di sini, yaitu juara 1, 2 Best poster. dan best poster ya. Best poster juara Juara 1. juara 1. Keren, luar biasa. Siapa kita? Ya, siapa kita? Yaitu adalah SMK Negeri 1 Prajikan. Ternyata kita bisa. Ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pertama kali kita bertemu, walaupun kita di ujung sana, perbatasan Situ Bondo dengan Bondowoso. Jadi kita nggak kalah keren juga. Iya kan? Iya, benar, Walaupun Pak sekolah Dedi. kita di tepi, Iya. iya kan? Tapi kita cemerlang. Prestasi, prestis juga, iya kan? Dan semuanya luar biasa. Jadi, iya, untuk bisnis plan ini yang ada di Brawijaya tersebut itu apa? Tingkat nasional ya? Iya, tingkat Wow. nasional, Pak. Keren. Luar biasa. Yuk, applause. Oh, hebat. Alhamdulillah ya, kalian harus bersyukur sama Allah. Kalian tanpa adanya Allah tidak akan sampai seperti ini. Semuanya semata-mata itu adalah Allah yang memberikan semuanya, segalanya. Jadi tanpa Allah kalian tidak akan bisa berjalan, tidak akan menuai prestasi seperti ini. Semata-mata adalah semuanya karena Allah.
kalian hanya mengusahakan, yaitu adalah belajar, belajar, dan belajar. Iya kan? Iya, Iya, Pak. Ah. benar, Pak Deddy. Tidak ada suatu harapan bagi orang tua, tentunya di sini anaknya harus berprestasi. Walaupun Iya. tidak berprestasi di sini minimal berakhlak mulia. Iya, benar. Ya benar, nggak? Pak. Ya. Nah, bercerita nih ya. Tadi kalian sudah memaparkan juara 1. Tapi kalian masih belum memaparkan di sini di saat kalian memaparkan bisnis plan-nya ketika di hadapan dosen ya tentunya ya. Iya. Iya. Kira-kira bagaimana? Kan itu online kan? Iya. 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 Kira-kira menurut kalian bagaimana? Deg-degan atau bagaimana? Iya, Tuh deg-degan saya pastinya, ini. Pak. Kan? Terus ada nggak pengalaman yang seru Oh. untuk Yudis atau untuk Ellen di sini di saat memaparkan proyek kalian tentang bisnis plan ini? Silakan. Aku duluan. Iya, ada. Monggo. Kalau saya ada, Pak. Gimana, Kan ini produknya saya namanya kan ini agak aneh ya, Pak. Soalnya produknya saya namanya Batako kan. Nah, terus si juri itu ngiranya kita itu bener-bener jualan Batako gitu, Pak. Terus Bata, jurinya ya? juga heran ke belakang. Loh, kok bakpia yang dijual? Ini kan pertamanya namanya Batako. Terus kayak jurinya itu nanya ke kita, kok namanya Batako ya, aneh gitu. Emang kira-kira orang-orang itu ngira enggak kalau produknya kamu itu bakpia sebenarnya gitu. Memang saya juga kaget pada saat itu. Waktu itu Sayulan yang ada di sini. Apa produk kamu yang akan kamu presentasikan di Brawijaya? Iya. Bataku. Apa? Bataku. Apa nggak ada lain? Saya pikir Bataku itu adalah Batu ya bata. kita tahu Iya, batu batu bata. pengganti batu bata Iya. yang dicor. Nah, saya berpikirnya demikian. Tetapi si Yulan di sini menyampaikan bukan Pak, yaitu Batako, Bakpia, tape dan bakpia, kopi. tape dan kopi. Iya. Wow. Akhirnya saya terbayang, kok keren ya anak ini ya, bisa menciptakan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Iya. Bisa mengoptimalkan, yaitu adalah ini loh dijadikan ini sehingga menjadi kata-kata Batako, yaitu adalah singkatan kan. Iya, bakpia. Tapi luar biasa kan, bisa menyingkat kata Batako. Kalau orang nggak tahu, apa yang terjadi? Seperti mungkin dosen Iya. dari Brawijaya. Apa yang diucapkan oleh beliau? Itu bilang gini, Pak, saya kira pertamanya ini Batako yang punya tukang, katanya gitu, Pak. Ternyata ini makin kalian deskripsikan ke belakang ternyata bakpia gitu. Jadinya mungkin bisa kayak jurinya itu menyarankan ke kita, Pak, namanya itu diubah, kayak misalkan jangan Batako lah maksimal, karena kan kayak masyarakat itu mungkin ngiranya Batako yang punya tukang. Tapi saya jawab, Pak, di situ saya tegaskan memang karena idenya saya ini Batako, itu dengan nama tersebut kayak masyarakat itu tertarik sama produknya kita gitu. Penasaran. Iya. Tapi kan memang dari apa yang dikatakan Sayulan ya, di saat mendeskripsikan sesuatu pada saya pada podcast pada saat itu, dia menyampaikan memang orang berpenasaran tentang kata-kata Batako, tapi iya, Pak. setelah dijual atau sebagian research di sana sebagai tes gitu ya, ternyata keren. Oh, ini loh bakpianya. Ternyata di sini adalah menghasilkan sesuatu hal yang beda. Ya kan? Kalau Iya. kita kenal bakpia mungkin campurannya apa? Kacang Kacang hijau hijau. kan. Tapi di sini adalah tape produksi asli arek Bondowoso. Iya. Iya kan? Nah, anak Bondowoso saya. Iya, iya. Kembali lagi pada Yudis. Ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Untuk tapinya sendiri, kamu mengolah nggak? Atau beli? Mengolah sendiri atau beli? Ya, jadi gini, Pak, itu kan di idenya kan mendaya gunakan potensi lokal. Jadi kita selain kayak menggunakan potensi lokalnya, kita juga memberi keuntungan kepada kayak pedagang tape, pastinya pedagang kopi. Jadi dengan usahanya kita ini, kita juga bisa memperbaiki ekonomi mereka gitu, Pak. Dengan usahanya mungkin kita juga membeli tapenya dengan jumlah banyak gitu. Jadi kita kasih keuntungan juga sama pedagang. Berarti sama-sama diuntungkan ya. Iya. Jadi kamu adalah sebagai pengolah, ya, sebagai produksi, dan mereka itu adalah yang menyiapkan bahan-bahannya, Iya, begitu betul, ya. Pak. Terus dari kopi sendiri, apa? Dari kopi apa? Kopi Loa, kopi Robusta, atau kopi Arabica? Arabica, Pak. Pakai Kopi Arabica, berarti agak kecut gitu ya. Iya. Berarti sama dengan tapi kan agak kecut. Hmm, Tapi beda dengan tapi manis. iya. Iya kan? Kalau manisnya tuh kayak saya. Oke, untuk Ellen, gimana Ellen? Sorry, nggak Leon ya. Kenapa Pak Deddy? Nggak, pertanyaan sama, yaitu adalah apa yang
presentasikan tentang bisnis plan kamu. Kan Tadi dari Yudis menyampaikan bahwasanya Yudis membuat sebuah batako olahan dari anakir yang diketuai oleh Sayulan. Sayulan ya. Terus kalau untuk Ellen, kalau timnya saya itu memproduksi tawanipi, Pak. nah ini lagi bingung lagi apa nih tawanipi? Coba. Itu kepanjangan atau singkatan? Singkatan. Oh singkatan. Coba Apa Pak itu? Dedi tebak dulu tawanipi itu apa Pak Dedi? Tawanipi. Itu Saya baru dengar justru ya kalau tawanipi. Tak kasih clue ya Pak Dedi, itu Oke. dari singkong. Singkong. Iya. Sejenis minuman atau makanan? Makanan Pak Dedi. Makanan. Tapi kemarin yang sudah dikasih tes itu tentang apa Oh. kamu? Yang Batako. semprong itu tapi Iya. itu beda lagi. Oh beda Pak. lagi. Oh itu beda lagi. Iya, Iya, beda beda lomba lomba. lagi. Oh, keren kalian luar biasa. Ini tawanipi. Apa mungkin produk-produknya dari singkong yang diolah sedemikian rupa dari Taiwan juga mungkin? Enggak. Hah? Itu tawanipi adalah tape warna-warni crispy. Lah, kamu kok nggak kasih tes saya? Saya lupa Pak Dedi. Nah, itu kalian. Terus gimana? Dari bahan-bahannya, maaf, sebelum kita membicarakan masalah bahan, terlebih jauh, kita membicarakan yaitu adalah tentang di saat presentasi dari Bapak Ibu dosen Brawijaya. Bagaimana? Kan di sini produk tawanipi saya itu kan berbeda dari lain. Mungkin di Bondowoso ada tape crispy kan ya Pak Dedi. Nah itu kan cuma satu warna tuh, kan warna kuning, terus tapenya rasa original. Oke. Terus kan apa dia tadi? Kalau iya. keripik, kalau Iya, tape kalau itu tape. adalah yang Iya, mungkin yang satu warna aja, satu itu warna. adalah keripik dari tape sendiri. Terus kan itu biasanya masyarakat kan cenderung bosan sama tape yang cuma satu warna ya Pak Dedi. Jadinya kita itu menginovasikan dengan berbagai warna, juga varian rasa baru dan bertekstur crispy Pak Dedi gitu. Juga kita ada penambahan sedikit ekstrak minyak ikan gabus Pak Dedi. Nah itu yang jadi pertanyaannya juri mungkin. Itu minyak ikan gabusnya itu digimanakan gitu Pak Dedi mungkin. Nah waktu itu kita jawab minyak ikan gabusnya kita itu campur saat pengadukan bukan kayak apa sih Itu penghalusan saat penghalusan tapenya itu dicampurkan ke dalam tapenya itu Pak Dedi. Cara menghaluskannya bagaimana? Kita Dihaluskan. tumbuk atau Iya, bagaimana? pakai sendok itu kan sudah lunak Pak Dedi. Oh ya. Jadinya cuma tinggal pakai sendok dihaluskannya. Oh. Terus dikasih campuran minyak ikan gabus. Minyak yang kayak- ikan gabusnya itu dari ikan gabus sendiri. gabus sendiri. Berarti diambil minyaknya. Iya. Ikan gabus ini berkong itu ya? Atau bahasa Bukan, sini apa? kotok. Oh ikan kotok ya. Iya. Oh, iya. Iya sama ya berkong, Oh, saya gabus, baru ikan tahu. kotok. Saya Terus tahu. apa yang ikan lagi terkenal sekarang yang lagi brand ya? Apa ya Pak Dedi? Kayak arwana tuh ya sama ikan gabus sebetulnya. Oh. Itu mahal juga sekarang. Iya, mahal, Pak Deddy. Ah, Mahal. betul. Terus lanjut. Ya kan itu ya kan apa sih? Produknya kita itu memiliki target kayak walaupun makan tapenya kita itu apa sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Oh. Karena kan Iya apa tape luaran sana kan kayak cuma makan ya, tidak ada manfaat gizinya Pak Dedi, mungkin cuma sedikit, tapi punya kita itu selain crispy juga berwarna-warni, juga beda-beda rasa, terus kayak kan omega 3 itu Pak Dedi. Iya, omega 3 ya. Fungsi dari omega 3 sendiri untuk tubuh kita sebagai apa? Ya mungkin kayak lebih ke ini apa otak. Otak ya. Ya. Mungkin ya. Tentunya di sini mungkin Ellen untuk depannya memang harus tahu omega 3 ini fungsinya sebagai apa. Terus fungsi dari minyak itu sendiri sebagai apa. Tapi kalian keren. Kalian bisa juara 1 dan juara 2 semuanya diborong oleh SMK 1 Prajikan. Alhamdulillah. Hebat kalian. Ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pemikiran di sini juga selalu fokus ke depan. Ya, bagaimana caranya menjadi yang terbaik di antara yang baik. Ya kan? Tapi jangan pernah di sini adalah menyesal karena itu sudah usaha kamu yang terbaik. Ya kan? Iya, Pak. Urusan menang kalah yang penting kita action. Ya. Tanpa action kita hanya tiduran saja percuma. Iya. Iya kan? Yang penting kita mau berusaha, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk kalian. Nah, berkaitan dengan ini untuk Ellen, kembali lagi kepada warna-warninya. Penggunaan warna di sini kamu menggunakan apa? Itu kan dalam produknya kita pakai 5 warna. Warna yang original dari tapenya sendiri warna kuning, terus warna merahnya itu dari buah kaktus centong. Iya. Warna hijau dari pandan, terus warna ungu dari ubi ungu, warna coklat dari kopi.
Oh, berarti semuanya dari bahan alam ya? Iya. Masya Allah. Berarti tidak ada kimiawi Tidak di sini ada. ya. Semuanya adalah bahan-bahan di sekitar kita. Kalian bisa pakai. Hebat kalian. Terus rencana ke depan kira-kira ini mau di branding nggak? Untuk dijual di pasaran atau bagaimana? Sepertinya kayak kita bakalan punya rencana jangka panjang untuk dijadikan kayak makanan khas Kabupaten Bondowoso Pak Dedi. Bisa jadi kayak biar ada inovasi dari SMK 1 Prajikan. Harus dong. Kalian bisa nasional, kenapa tidak untuk daerah? Kan begitu. Iya, Ya kan? jadi Dan ini sebuah inovasi yang kalian peroleh ya. Batako dan juga apa? Tawanipi. Wan-wan, ah? Tawanipi. Nah ini yang susah sebenarnya ya. Bahasanya adalah susah, sulit dicerna. Kalau batako mungkin sudah sering didengar ya. Iya. Tapi kalau tawanipi Tawanipi. di sini masih sulit orang untuk mengartikan apa sih tawanipi. Takutnya mungkin dari bahasa-bahasa Taiwan Iya. begitu, atau mungkin produk dari etawa, kambing etawa atau apa. Ternyata di sini adalah tape Warna-warni. warna-warni crispy. crispy, keren, luar biasa. Tapi pesan saya begini ya, ketika kalian menjadikan sebuah ini adalah brand dari SMK 1 Prajikan, contoh misalnya si Yudis bersama kelompoknya, kalau memang ini mau dijadikan sebuah brand dijual Batako, jangan kamu logonya itu ya Batako, jangan. Ya, minimal di sini adalah logo apa yang dijadikan brand kamu, yaitu adalah Bakpia. Bakpia. Terus Tawanipi juga sama. Untuk brandnya di sini adalah nanti Tawanipi. Apa sih Tawanipi? Tapi di sini harus dikasih brand yang betul-betul orang sangat mudah untuk mencerna. Dan Tape. apa isinya? Itu luar biasa. Nah, makanya saya tuh sangat betah di sini ya. Karena satu, kalian tuh ulet. Terus yang kedua, kalian selalu berinovasi. Bukan hanya kalian, kakak kelas kalian itu adalah sangat berinovasi sekali tentang sebuah riset, penelitian, saya ingin buat ini, buat itu, dan seterusnya. Dan lagi didukung oleh Pak Joko sebagai pembina kalian. Luar biasa. Ini suatu kebanggaan yang mungkin ya sangat luar biasa. Saya jauh-jauh ya dari Bondowoso datang ke Prajikan hanya untuk di sini mengajar, tapi kalian mendengar kalian ini menjadikan suatu juara, apalagi nasional di Brawijaya, kampus yang sangat dirindukan oleh semua orang mungkin ya. Kalian alhamdulillah dapat di sini juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Iya. Nah, untuk kedepannya kira-kira bagaimana? Untuk plan tersebut ada nggak planning kalian untuk dijadikan sebuah bisnis center untuk Tawanipi dan Batako? Pastinya untuk yang itu kita bakalan rembukan sama kelompoknya kita Pak Dedi, mungkin kayak dari kita nyari pedagang singkongnya, terus kayak dari bahan bakunya kita mau apa sih, kayak mau ngambil dari siapa, kita kan harus bekerja sama Pak Dedi sama pedagang-pedagang itu, kayak singkong, terus kopi dan Terus sebagainya. dari singkongnya sendiri itu adalah singkong segar yang baru masak apa yang sudah penyet-penyet begitu? Yang singkong segar pastinya Pak Dedi. Oh ya, berarti yang masih setengah mateng atau bagaimana? Enggak. Yang Enggak. udah masak berarti. Udah masak ya? Bentar Pak Dedi, itu singkong mentah. Singkong mentah gimana? Itu kan dijadikan tape kan nanti. Oh, berarti singkongnya ya. Diolah Jadi tape. bukan tapenya. Enggak. Ya Allah. Iya, berarti salah tangkap saya tadi ya. Iya. Jadi itu adalah singkongnya dijadikan tape dulu, difermentasi. Berarti yang memfermentasi adalah kamu. Hah? Keren, luar biasa. Lah kamu bagaimana untuk kedepannya tentang Batako? Nah, itu kalau Batako sendiri dari teman-temannya saya juga sempat rembukan ya, Pak. Kalau misalkan memang ini banyak peminatnya, sebenarnya sudah banyak sih peminatnya. Itu kita mau berencana buat rumah produksi sendiri, Pak. Jadi sekarang kan kita masih kayak numpang lah istilahnya ke sekolah kayak buat produksi gitu, Pak. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita juga bisa buat rumah produksi sendiri gitu. Itu tujuan ke depan. Iya. Kalau kalian mempunyai tujuan ke depan seperti itu, berarti entrepreneur kamu maju. Tapi kenapa tidak sekarang kamu eksekusi di sini? Dalam artian kamu mencari teman-teman kamu yang sepemikiran, yang satu frekuensi. Kalau misalnya dia mampu dalam artian memberikan kontribusi kepada kamu, kenapa enggak? Iya. Iya kan? Iya benar. Tinggal nantinya kita adalah pemasarannya bagaimana. Hanya itu aja.
Iya. Kalau memang sudah ada daya minat dari masyarakat luar mengatakan, oh Bataku ternyata punya SMK 1 Perajikan buatan Yudis dan kelompok, keren, luar biasa. Nah, ini adalah suatu terobosan untuk menjadi seorang wanita atau siswa entrepreneur. Keren. Kenapa enggak? Cewek juga bisa menjadi seorang entrepreneur loh, Iya. bukan hanya cowok saja. Strong. Iya kan? Iya. Begitu juga punya Tawanipi, ya, tapi warna-warni crispy. Dan ini sangat jarang didengar juga. Ketika misalnya kalian terekspos, apa sih Tawanipi punya Scanepra? Produknya seperti apa sih? Saya yakin mungkin dari Pak Menteri sendiri. Insya Allah mungkin pesan kepada kalian. Amin. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Pak Menteri di sini juga mendengar. Ditunggu ya Pak. Ya, insya Allah. Karena kalian di sini adalah siswi-siswi yang luar biasa, yang tanpa mengenal lelah dalam suatu pekerjaan apapun. Mau research, mau penelitian, mau konsul, akhirnya kalian bisa jawara. Bukan hanya sekali dua kali, banyak kali. Kalau saya perhatikan, Banyak kali. iya kan, banyak kali memang. Iya, banyak kali. Keren, ya kan? Coba dieksekusi. Jadi, ya mohon izin Pak Joko ya. Jadi di sini kalian buat tim. Jadi bukan hanya tim dalam artian ini aja. Kalian buat tim di luaran sana, ya. Yang satu frekuensi, Ellen dengan Yudis. si Yudis. Yuk coba produksi. Kalau memang ini gagal, produksi lagi. Tapi kan kemarin udah nggak gagal. Iya. Dia kan tes rasa juga luar biasa, termasuk kamu yang memberikan tes kepada saya. Iya, semprong. Iya, itu enak. Kenapa enggak gitu loh. Tapi ya itu tadi, packagingnya bagaimana. Nah, itu mohon dikonsep. Ada multimedia dong Iya. yang mau konsep. Keren kan? Sudah. Oh, udah. Sudah, Loh, Pak. iya nggak apa-apa. Packaging udah. Sudah. Sekarang bagaimana kemasan-kemasan yang terbaik untuk menerobos pasaran, bukan dunia maksudnya, untuk lokal aja dulu. Antara Bondowoso, Jember, Situbondo. Kalau udah menang dalam suatu pasaran itu, saya yakin kalian mampu menjadi seorang wanita entrepreneur. Amin. Betul. Iya. Jadi kalian ingin bekerja di sini nggak mau. Mungkin habis kuliah, ini saya pengen memesan usaha. Iya. Karena ada si Fulana, aku nggak pengen kerja, aku pengen jadi bos. Iya. Terkadang ada orang seperti itu kan, Iya. Iya. karena sekecil apapun usahanya, iya kan, Iya. Seperti kita gua bos. bosnya, Iya. Iya. gitu ya. Iya. Oh iya, itu keren. Jadi ngapain kamu kerja di sana? Nggak usah. Kalau udah punya di sini pengalaman begini, sikat aja, eksekusi. Tapi harus ada planning. Bismillah. Pak Dedi. Bismillah ya. Iya. Ya, jangan lupa kalau sukses, saya diundang ya. Oh, siap. Dikasih diskon Pak Dedi. Jangan hanya dikasih diskon. Oh, gratisan. Enggak ya, mudah-mudahan apa yang menjadikan impian kalian ya, dari awal di sini saya mengatakan oke lah kalian bekerja dalam artian untuk research ya. Iya. Di sini sukses, mencoba lagi sukses, kalian bisa membuka sebuah lapangan pekerjaan untuk mereka. Amin. Di antara mereka-mereka yang membutuhkan pekerjaan. Lo pahala untuk kalian. Iya. Ya enggak? Terus untuk kedepannya kira-kira bagaimana untuk Ellen dan Yudis? Selain lomba ini, apa hanya berhenti di lomba ini saja? Oh, Enggak. Enggak. Masih banyak Pak. Masih lomba-lomba banyak lain. ya? Ini Iya. apa? Tinggal- Tanggal 5 ini pengumuman Ini yang pro. di Pro ITS. di ITS di Institut Teknologi Institut Surabaya. Teknologi. Salah, Institut Teknologi 10 November. 10 November. Salah. Yang ada di Surabaya, Surabaya, ya. iya. Oke. Iya. Untuk siapa? Ellen atau Yudis di sini mungkin bisa memberikan sesuatu kata-kata yang sangat memotivasi bagi kalian dan juga bagi adik-adik dan juga teman sepantaran. Apa sih yang menjadi kontribusi kita sebagai siswa dan siswi SMK Negeri 1 Perajikan? Silakan. Jadi Lele. enggak tahu deh. Kok lele? Apanya lele? Saya panggil Lele itu Lele, Pak, biasanya. Oh, bukan siongan. Ini panggilannya Iis Pak Dedi. Isdalia. Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, silakan. Lele, Dilan. Ini kata-kata motivasi kayaknya Pak Dedi. Iya. Kalau dari saya sendiri itu ya jangan takut mencoba, terus yang penting action, benar kata Pak Dedi. Betul.
Karena kalau kita action tuh ada dua kemungkinan, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau kita gak action, pastinya itu pasti gagal Pak Dedi. Betul sekali, keren. Ya. Selanjutnya. Kalau saya sendiri itu yang pertama ya jangan patah semangat, karena biasanya omongan orang itu sering menjatuhkan kita. Tapi biasanya dengan omongan kayak maksudnya kata-kata yang mungkin kurang bisa diterima sama kita itu bisa menjadikan kita kayak lebih maju gitu Pak. Intinya bulian orang itu jadikan semangat untuk kita ke depannya. Sebagai motivasi ya. Iya. Siapa lu? Siapa gua? Iya. Kan gitu ya. Nanti Lu gua Iya. gitu ya. Yang Makanya penting tadi kita di action fotonya terus. itu kayak gini Pak. Itu membungkam para netizen yang ngomong jelek tentang kita, kayak bilang ya sering Apakah pulang. ada yang sudah Banyak, ngomong jelek? Pak. Banyak. Itu banyak yang kayak gitu, Siapa coba? Ya, Di antaranya. saya tidak mau Dirahasiakan menyebutkan tadi. itunya Pak. Intinya banyak yang bilang Itu kayak biar Allah yang tahu Pak Dedi. iya, sering pulang malam biar apa sih gitu-gitu Pak. Yang penting begini kita ya, wes nggak usah jauh-jauh. Yang penting kita berguna, bermanfaat untuk orang lain, Iya. cukup sudah. Iya. Ya kan? Belum tentu mereka-mereka yang mengatakan kalian tuh begini, begitu dan seterusnya bisa seperti kalian. Iya benar. betul. Iya nggak? Maju terus tanpa mundur, Pantang pantang mundur. mundur. Iya kan? Iya. Sesuatu hal yang ingin kami capai, lanjut terus. Ketika memang tidak tercapai, ya bukan rezekinya, kita usaha lagi. Ya benar. Iya kan? Seperti halnya mungkin adik bayi, nggak langsung dia berdiri, tentunya dia Iya. berjalan teta. Iya. Ketika dia sudah berdiri, tentunya dia pasti akan berlari. Iya. Iya kan? Iya. Untuk menggapai apa yang dia inginkan. Sama dengan kalian. Jangan hanya diam, melamun, duduk, termenung. Stagnan. Dan itu adalah berhenti. Pola pikir kita hanya akan sampai di sana. Tetapi kalau kita mau berpacu dalam pemikiran kita, insya Allah kalian akan menggapai apa yang kalian inginkan. Tentunya atas izin Allah. Ya. Jangan lupa berdoa. Iya, pasti, Pak. Ya. Ya. Ini mungkin terakhir untuk kalian ya. Kira-kira untuk Ellen dan Yudis nih, terserah kalian mau jawab yang mana dulu. Orang tua kalian bagaimana? Oh, dengar kabar ini. Iya. Dengar kabar yang kalian torehkan ini, mendapatkan juara 1 dan 2. Ya intinya kalau orang tuanya saya yang pasti Bahagia. bangga ya Pak, karena lihat dari usahanya kita juga ada main-main kan, terus dapat pesan juga. Intinya jangan sombong, meskipun kayak kita dapat juara segini, intinya tetap merendah gitu Pak. Jangan sampai dengan omongannya kita kayak orang-orang itu benci kalau kita menang gitu. Ya intinya jangan sombong aja gitu Pak. Kalau dari orang tua saya sendiri pastinya bahagia dan bangga ya Pak Dedi, soalnya kayak lihat saya sampai begadang sampai pulang malam itu kayak terbayar lah, intinya gitu. Tapi tidak ada dalam arti orang tua kamu mengatakan kok pulang malam terus begini. Ya, begitu, ada, seterusnya. Pak. Ada ya? Orang tua kan Ada. pasti khawatir Pak Dedi, Apalagi kita khawatir. cewek kan, Pak. Gitu. Siapa ngomong cewek? Oh cewek. Kita kan cewek ini Iya, Pak. Iya. Kalau orang tua kan biasanya kalau perempuan pulang malam itu kayak gimana Iya. gitu tuh Pak, juga Iya betul. bimbang gitu hatinya. Namanya orang tua, saya selaku orang tua dari anak saya pasti bimbang ketika anak saya itu nggak pulang. Iya, benar. Sama halnya dengan orang tua kalian. Ketika kalian mengerjakan sesuatu di sekolah, ya intinya bukan keluyuran loh ya. Iya. Iya Pak. Kemana sih kok nggak pulang? Pasti ditelepon. Iya. Iya Iya kan? pasti. Dalam artian di sini adalah kasih sayang seorang ibu atau ayah di sini kepada anaknya. Tetapi terkadang di sini anaknya yang nggak mau tahu, Iya. ya enggak? Jadi di sini adalah take and give. Ya, orang tua bisa mengerti apa yang dilakukan anaknya, begitu juga anaknya harus mengerti apa yang orang tua inginkan. Insya Allah selamat. Ya kan? Amin. Insya Allah. Ellen di sini sebagai ketua, Enggak. Ellen bukan sebagai ketua ya, Bukan, anggota ya. sadly. Terus di sini Yudis juga sebagai anggota. Salam saya untuk masing-masing tim di sini. Kalian luar biasa dan salam saya kepada beliau Pak Joko sebagai pembimbing kalian. Salam hangat dari saya pada beliaunya. Jangan pernah tinggalkan KIR SMK Negeri 1 Prajikan. Siap. Pak Angkat Dedi. KIR SMK Negeri 1 Prajikan di sini adalah walaupun dari tepi sehingga bisa dikatakan excellent. Ya kan? Iya. Bisa kalau mendunia mungkin berangan-angan ya. Minimal adalah ini loh SMK Prajikan, ini loh SMK Prajikan, ini loh SMK Prajikan. Bukan dikenal jeleknya, tapi di sini adalah positifnya Siap, Pak Dedi. dari prestasinya.
ya kan, dari siswa-siswinya di sini. Sehingga kita dari Bapak Ibu guru yang ada di sini itu adalah siap selalu untuk mendampingi dan menjembatani kalian. Oke? Siap Pak Dedi. Baik, terima kasih pemirsa yang melihat podcast pada kali ini. Ini adalah siswi-siswi kami dari SMK Negeri 1 Prajikan, Ellen dan Yudis, yang menorehkan juara 1 di Business Plan Brawijaya, dan juga Yudis di sini bersama timnya juga menorehkan juara 2 di Universitas Brawijaya. Selamat untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih. Dan Pak jangan Dedi. lupa selalu berdoa, ingat 5 waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.